saya ngomong begini aja susah. Dulu justru ada demo dari anggota dewan yang menyatakan para pelakunya, para terdakwanya harus di. Mereka bukan geng motor, mereka cuma terlibat benar. Dan harapannya untuk PK yang lainnya. Ini abangnya Saka Tatal ini. Tetapi Kapoldanya ini loh, tanya Kapoldanya. Iya dong. Iyalah, ini mantan Kapolda Jawa Barat, Pak. Jangan main-main. 2008 saya Kapolda. Saya tidak pernah membagi jembatan ini itu sesuai dengan yurisdiksi Kabupaten Kota. Dan berikut nama-nama saksi ahli yang dimintakan untuk hadir sebagai berikut. 1. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Susno Duaji SH MSC. 2. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ugro Seno SH. 7. Reza Indragiri Amril MC Krip M Krip ahli psikologi forensik. Mulai gitu, apakah mau butuh waktu dulu? 8 tahun loh, bayangin perjuangannya Ibu Titin sampai sekarang tahun 2024 ngawal Saka Tatal nih. Begitu besar pengorbanannya ya. Respect juga nih buat Bu Titin. Untuk yang dari kuasa hukum pemohon sudah tenang atau masih? Biar kami kasih waktu. Silahkan. Ya, ibunya masih nangis soalnya. Sudah ya. Ayo, kuat Bu Titin, kuat. Jadi sesaat sebelum persidangan dibuka, Sidang perkara pidana peninjauan kembali nomor 1 garis miring 2024 garis miring PN Cirebon junto nomor 16 Tipsus anak 2016 PN Cirebon dibuka dan terbuka untuk umum. jadi sesaat sebelum dibuka, Ibu Titin walaupun tadi tidak terlalu jelas ya, Mama berhasil menemukan shot yang lebih jelasnya lagi gitu. Cuma tadi mau menunjukkan sampai Ibu Hakim melihat itu, apa mau minta waktu nih buat menenangkan diri dulu gitu kan ya. Bahkan setelah dimulai penyerahan berkas, ada momen kameramen dari Nusantara TV ini muncul dulu deh. Nio yang berhasil kan habis dibuka terus ada serah menyerahkan berkas, berhasil melihat Bu Titin yang tetap gitu. Gimana ya rasanya ya? Ya kita lihat ceki-ceki. Play. Seperti disemangati oleh ada kolega-kolega yang datang menyemangati gitu ya. Ini Bu Titin kayak kerasnya itu sedih banget ya. Soalnya dia udah ngawal sidang ini nih bukan setahun 2 tahun perkaranya. Jadi udah dari tahun 2016 sampai tahun 2024. Itu dia masih menangis saat diwawancari oleh wartawan gitu ya. Karena ya dia menjawabnya tetap nggak nyangka aja gitu. Dikawal, dibelain. Juga dikawal oleh warga setempat Ya, juga, pendukungnya Saka. semoga kebenarannya ya tetap teman-teman pengacara terus yang terungkap lah ya hebat guys ya. gitu kan. Mungkin dia sampai dari awal datang nggak nyangka ya, mungkin aku nggak tahu nih semalam Bu Titin bisa tidur atau enggak gitu. Ya siapa sangka gitu mau akhirnya menghadapi hari PK gitu dan posisinya benar-benar berbalik. Iya, berbalik. Dia sendiri setelah Iya. dia disupport oleh semua orang gitu ibaratnya. Nih kita kasih momen nextnya. Yes. Nio, Yes. ini juga saat mau berangkat ke persidangan gitu ya, apa mau break gitu lupa aku, pokoknya ini yang bikin salfok adalah
Lagi-lagi jurnalis TV One berhasil nyempil di mobil gitu ya. Yang sebelumnya berhasil nyempil di mobil Peggy. Ini juga berhasil nyempil di mobil Bang Parhat atau Bang Krisnamurti ini ya. Menanyakan ke Bu Titin dan lagi-lagi Bu Titin masih nggak percaya. Ceki-ceki Wawo. Play. Saya sangat terharu karena di 2016 saya tidak mengalami ini. Dulu kita justru di demo seolah-olah yang 8 terpidana ini adalah pelakunya. Sekarang dukungan media luar biasa. Dulu saya ngomong begini aja susah. Dulu justru ada demo dari anggota dewan yang menyatakan para pelakunya, para terdakwanya harus ditembak mati. Tapi sekarang luar biasa dukungannya media, terima kasih. Dulu saya ngomong di tingkat lokal aja udah susah banget. Saya yakin banget ini rekayasa yang luar biasa. Yang 8 terpidana ini tidaklah pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Mungkin Tambahan saya sedikit bahwa hari ini tim dari pengacara-pengacara Peggy Setiawan juga hadir memberi dukungan kepada kami semua di tim pengacara Saka Tata. Oke, mungkin saya akan ke Saka sedikit. Saka, bagaimana perasaannya di hari ini Saka? Akhirnya terkabul juga PK. Seperti apa Saka? Ya alhamdulillah Saka juga seneng, cuman kan terkabul atau tidaknya kan ini masih dalam proses. Jadi harapan Saka ini PK yang saat ini Saka sedang ingin berlangsung semoga berjalan dengan lancar. Gak nyangka dia, kenapa gak nyangka ya dari tadi kan dia mention di 2016 justru Bu Titin yang di demo gitu kan selaku kuasa hukum dari Saka Tatal sama Sudirman ya pada saat itu ya. Nah sekarang didukung habis-habisan nih, mau meluncur apa mau komentarin? Iya, kalau dulu mungkin Bu Titin ngerasanya ya semuanya jadi berat sebelah gitu ya, Mang ya. Semuanya kontra berat sama kesana, dia. gitu Iya. kan. Jadi kayak boro-boro didengerin gitu kan, mau ngomong udah nggak usah mikir kayak gitu kali ya. Jadi ya pasti Iya, emang lama-lama kebenaran juga bakalan terungkap. Nih, dibikin epic comeback 2016 Bu Titin yang di demo. Sekarang pendukungnya Saka Tatal datang untuk mendemo Aep dan mohon maaf Bapak Rudiana itu. Ceki-ceki Wawaw. Hey. Ini di depan pengadilan ya? Iya, itu yang akhirnya tadi bikin Bu Titin terharu gitu kan. Gua sampai nggak bisa ngomong apa-apa nih gua. Tetap dukung aja lah para netizen. Rumahnya Saka, Tetap support PK-nya Saka Tatal. Moga-moga sih berhasil dikabulkan oleh Ibu Hakim ini ya. Mendukung walaupun gak boleh masuk. Jadi nggak karena Jadi iya, walaupun panas-panasan juga mereka tetap juga ada video ya udah nggak dukung. apa-apa, kita nunggu di luar tetap mendukung gitu. Nih meluncur. Yes. Nih Yes. tapi karena ada lagu audionya memang mute ya di sini tuh karena nggak boleh masuk, tempatnya terbatas juga kan. Ini banyak banget. Akhirnya mereka nunggu di luar sambil nobar. Kondisi di dalam ngomonginnya gimana gitu, ceki-ceki. Play. Sambil nyemil-nyemil, sambil setia gitu. Sambil mantengin ya. Sambil mantengin ya, kalau ini jelas Saka pun kenal gitu. Ya karena warga Saladara juga gitu. Berbeda dengan 2016 lalu gitu saat muka-mukanya muncul yang demo tuh kayak siapa nih, warga mana gitu. Kalau ini memang warga setempat situ. Ya, lingkungan rumahnya kali lingkungan gitu rumah, ya. lingkungan rumah, Iya, tetangganya lah, saudara, teman-temannya semuanya support dia lah gitu. Juga memang teman mancingnya, teman main layangan ya memang pada kompak mau datang gitu, mau mengawal ini. Ya gimana enggak pecah terharu Bu Titin dulu sendirian bener-bener bleng sendiri. Sekarang banyak banget yang ngawal, netizen ngawal, media ngawal, warga ngawal.
respect, mantap. Semoga aja hasilnya sesuai dengan Amin bang, amin. kalau kata Kak Sukma ya. Masuk tapi ya mereka ya tetap di situ buat ngedukung, nggak yang langsung ngamuk, pulang gak yang gitu rusuh, kan. gak yang baper pulang gitu. Iya. Ya udah sambil live streaming, sambil nyemil di luar, wudhu gitu. Kita kasih next ya. Cus. Iya. Kalau flashback nih, ceki-ceki. Play. Kuasa hukum terpidana Saka Tatal kasus pembunuhan Eki dan Vina sepasang kekasih mempertanyakan dua saksi yang sampai sidang terakhir belum juga dihadirkan. Penasehat hukum terdakwa Saka Tatal Titin Priyalianti mengatakan bahwa Saka Tatal yang masih di bawah umur tidak bersalah dan pihaknya mempertanyakan dua saksi yang sampai sidang terakhir belum juga dihadirkan. Dua saksi yang ada dalam berita acara pemeriksaan yaitu atas nama Aep dan Dede belum pernah keluar. Padahal keduanya merupakan saksi kunci yang mengetahui para pelaku secara detail. Bahkan konon mereka mengetahui semua para pelakunya. Si Aep dan si Dede yang menjelaskan Ini kayaknya tahun 2016 nih. menjelaskan secara rinci, nih ciri pelakunya begini, sisiran rambutnya begini, tingginya sekian. Itu tidak pernah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Untuk itu pihaknya yakni bahwa kliennya Saka Tatal tidak bersalah dan akan divonis bebas. Dirinya akan mengajukan banding apabila hakim memberikan putusan hukuman berapapun lamanya. Atas keyakinan putusan bebas, Saka Tatal juga diperkuat dengan proses persidangan sebelumnya, di mana saat itu hakim tidak menghadirkan saksi kunci Aep dan Dede yang melihat dan hafal secara detail ciri-ciri pelaku sepasang kekasih itu. Konsisten dari 2016 Aep Dede yang ditarget gitu, dan pada saat itu sudah bicara yang sama sebenarnya, yang diomongin sama yang sekarang sama 2016, cuman bedanya ya pada saat itu nggak ada yang percaya, nggak ada yang nggak dengerin, nggak ada yang ngasih ruang. Makanya kan sebegitu terharunya sekarang gitu. Waduh. Iya juga, ya gimana juga Bu Titin yang tahu kondisi Saka pada saat itu gitu kan. Ya aku jujur aja sekarang ngelihat Saka di video lama ini ya, emang ya itu sedih banget ngelihatnya tuh. Kayak dia mungkin dia nggak tahu apa-apa, terus juga di situ terus kayak duduk ya pokoknya gue ngapain liatnya. gitu. Iya, makanya nih kita harus semangat. Nah, teman-teman netizen, teman-teman Santai People buat ngawal PK ini. Jangan ke distract sama drama-dramaan. Iya, banyak banget drama. Iya, aduh. Jangan ya. Ingat ya, kita kasih next ya. Just. Ninyo. Yes. Ini 2 hari menjelang PK Saka Tatal, saat kakaknya Saka minta dukungan dan nggak tahu ya, mungkin dia nggak kuat, nggak nyangka juga, akhirnya pecah juga tangisnya ciki-ciki wow. Play. Banyak buat teman-teman dukungannya. Ini kan sebentar lagi kan tinggal menunggu beberapa hari adik saya buat PK. Semoga PK-nya lancar, sesuai harapan lah, semoga menang, dan agar teman-teman saya juga ada salah satu saudara saya di dalam Eka Sandi, agar terbebaskan semua dari tuduhan. Karena saya tahu adik saya sama saudara saya tidak melakukan hal yang dituduhkan sekeji itu. Karena saya tahu, lebih tahu. Saya di sini main, ada beberapa RT di sini. Lingkungan sekitar saya tahu. Ibaratnya nakal-nakalnya anak sini tidak sampai melakukan tuduhan yang seberat itu. Apalagi mereka dituduh sebagai geng motor, perkosa. Itu nggak percaya kan? Nggak percaya, asli nggak percaya. Dan mereka bukan itu ya? Mereka bukan geng motor, mereka cuma terlibat benar. Dan harapannya nanti untuk PK yang lainnya gimana Kang? Tetap terus dukung Kang? Kamu pakai sampaikan aja. Terus aja. Ya, semoga PK buat teman-teman yang di dalam juga berhasil semua. Udah minta dukungan aja. Minta dukungan aja. Nggak lupa mereka sama 7 terpidana yang ada di dalam gitu, walaupun berbeda tim kuasa hukum gitu, kayak ya udah is okay, gue maju duluan ya gitu kan, tapi gue juga nggak akan lupa sama mereka gitu. Tadi aku lihat sih tangis pecahnya saat dia mention kuli bangunan, yang mungkin dia nggak nyangka juga gitu. Kita cuma kuli bangunan, cuman nggak nyangka aja sampai diperhatiin sebegininya sama teman-teman netizen. Sampai punya kuasa hukum yang sebegitu kerennya gitu kan, yang mendampingi untuk ngebantu, ya makanya pecah juga dia Jaka ini tangisnya. Iya ya istilahnya kan dia yang tahu banget Mang, kayak setongkrongan itu senakal-nakalnya nggak pernah tuh sampai ngelakuin hal-hal kayak gitu kata dia kan. Kenapa ya, mungkin dia ngerasa kenapa kok sampai
diperlakukan kayak gini gitu kan. Terus juga akhirnya ya dapat dukungan ya akhirnya. Ya mungkin juga dia mikirnya sebelum viralnya case ini atau mungkin 1 bulan pertama viral gitu kayak mungkin ngerasanya kayak tetap nih kayaknya kita nggak akan bisa nih gitu ya kita bisa apa gitu kan. Tapi begitu sekarang dibantu netizen, dibantu oleh tim kuasa hukum yang kalibernya kelas berat semua kan, yang nggak expect aja gitu, dia pasti nggak akan nyangka sebegini dibantunya, sebegini disupportnya sama teman-teman netizen terutama kan. Ya, makanya pecah banget 2 hari menjelang ya, deg-degan juga mungkin ya. Yuk kawal yuk, semoga hasilnya sesuai gitulah ya yang diharapkan oleh keluarga terpidana. Gitulah. Kita kasih nextnya. Yes. Nino. Yes.